Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tahan dulu, jangan buru-buru geser. Saya tahu judul kayak begini tuh sering bikin dua reaksi yang bertolak belakang. Ada yang langsung semangat karena kebayang, wah lumayan nih buat nutup kebutuhan. Tapi ada juga yang langsung sinis karena sudah kebanyakan nonton kabar yang ujung-ujungnya bikin capek. Jadi saya minta satu hal kecil saja, dengerin pelan-pelan. Kita obrolin ini dengan kepala dingin, tanpa drama, tanpa bikin harapan palsu, tapi juga tanpa bikin kita jadi pesimis berlebihan, karena yang paling sering bikin orang kepleset itu bukan karena enggak paham uangnya, tapi karena salah paham mekanismenya. Saya mau mulai dari kenyataan yang sering kita alami tiap tahun. Begitu masuk pertengahan tahun, grup WhatsApp mulai ramai. Ada yang kirim poster, ada yang kirim potongan video, ada yang bilang sudah pasti cair tanggal sekian, ada yang bilang tahun ini beda, ada yang bilang sudah ada perintah, bahkan ada yang sampai berani ngasih angka detail komponen seolah-olah sudah final. Nah, di titik itu banyak orang jadi bingung, kok tiap tahun kayaknya aturan gaji 13 itu selalu baru ya, kok enggak pernah ada yang benar-benar permanen saja, kenapa harus nunggu lagi, padahal kan kita merasa ini hak, ini sudah berulang, ini sudah biasa. Saya paham rasa itu, wajar, tapi justru disinilah letak kuncinya. Gaji 13 itu memang terlihat seperti rutinitas, tapi secara sistem negara, ia bukan rutinitas otomatis yang tinggal jalan sendiri tanpa keputusan. Gaji 13 itu masuk kategori kebijakan yang setiap tahun harus ditegaskan kembali melalui aturan yang berlaku di tahun tersebut. Bukan karena pemerintah hobi bikin ribet, bukan karena mereka mau bikin orang deg-degan, tapi karena ada beberapa alasan yang kalau kita pahami, kita jadi bisa membaca tanda-tandanya dengan lebih tenang, dan yang paling penting, kita jadi bisa membedakan mana sinyal yang real, mana yang sekadar suara bising. Sekarang saya tanya pelan-pelan, Bapak, Ibu pernah enggak merasa, loh tahun lalu gaji 13 ada, berarti tahun ini pasti ada dong. Secara logika sehari-hari itu masuk akal. Kalau sebuah toko tiap tahun bikin promo yang sama, kita akan menganggap tahun depan juga ada. Tapi negara bukan toko, dan anggaran negara bukan stok barang yang tinggal dikeluarin. Anggaran itu disusun, dibahas, disetujui, dialokasikan, lalu dieksekusi. Di situ ada tanggung jawab hukum, ada audit, ada kontrol. Setiap rupiah yang keluar harus punya dasar aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun polanya berulang, dasar hukumnya tetap harus ada. Kenapa harus ada aturan baru? Karena gaji 13 itu bukan cuma soal iya atau tidak. Di dalamnya ada banyak detail yang bisa berubah. Siapa saja penerimanya? Komponen apa yang dihitung? Apakah ada tambahan tertentu atau tidak? Apakah ada pengecualian untuk jabatan tertentu? Apakah ada penyesuaian untuk kondisi fiskal tertentu? Bahkan jadwal pencairan pun bisa berbeda tergantung situasi. Jadi kalau aturan tahun lalu dipakai mentah-mentah untuk tahun ini tanpa revisi, itu berbahaya. Karena kondisi negara berubah, struktur gaji bisa berubah, kebijakan tunjangan bisa berubah, dan prioritas anggaran bisa berubah. Negara harus memastikan aturan yang dipakai sesuai dengan kondisi terbaru. Saya mau bikin analogi yang gampang. Bayangin Bapak, Ibu punya rumah. Setiap tahun sebelum musim hujan biasanya kita periksa atap. Tahun lalu bocor di sisi kanan, kita tambal. Musim hujan berikutnya kita periksa lagi. Apakah kita bisa bilang, sudah ditambal tahun lalu, jadi tahun ini enggak perlu cek? Bisa saja, tapi kalau ternyata ada retak di sisi lain, kita kecolongan. Negara juga begitu, aturannya diperbarui bukan karena tambalnya salah, tapi karena pemeriksaannya harus selalu sesuai kondisi terbaru. Nah, sekarang bagian yang paling bikin orang penasaran. Kalau tiap tahun aturannya baru, terus kita sebagai penerima harus gimana? Harus nunggu terus? Harus percaya rumor? Harus pasrah? Enggak. Justru karena aturannya baru, kita bisa belajar membaca pola. Ada tanda-tanda yang biasanya muncul kalau kebijakan gaji 13 kemungkinan besar dilanjutkan. Ini bukan ramalan, bukan jaminan, tapi tanda-tanda. Dan kalau kita tahu tandanya, kita jadi enggak gampang kebawa arus informasi yang liar. Tanda pertama adalah bahasa perencanaan. Ini yang sering luput. Banyak orang cuma fokus ke pengumuman terakhir, padahal sinyalnya sering muncul lebih dulu dari cara negara menyusun rencana belanja. Kalau sebuah kebijakan besar akan dijalankan, biasanya ia muncul dulu di perencanaan belanja. Kenapa? Karena tidak mungkin negara mengeksekusi sesuatu yang besar tanpa menyiapkan ruang anggarannya. Jadi, sebelum aturan gaji 13 benar-benar diumumkan, biasanya sudah ada tanda bahwa belanja pegawai dan kewajiban-kewajiban terkait disiapkan. Ini sinyal awal, bukan final tapi sinyal. Tanda kedua adalah ritme tahunan. Kebijakan gaji 13 biasanya tidak muncul tiba-tiba tanpa pola.
Ada periode tertentu di mana pembahasan biasanya menghangat. Ada fase di mana administrasi mulai bergerak. Ada fase di mana sistem pembayaran mulai disiapkan. Ini seperti kereta. Nggak mungkin kereta langsung melesat tanpa bunyi rel dan tanpa mesin dipanaskan. Kalau kita sudah beberapa tahun memperhatikan, kita akan lihat pola. Mulai ada obrolan resmi, lalu ada sinyal dari pejabat, lalu ada persiapan teknis, baru aturan keluar, baru dana bergerak. Tanda ketiga adalah konsistensi narasi. Ini penting banget. Kalau kebijakan dilanjutkan, narasi resmi biasanya konsisten, menjaga daya beli, membantu kebutuhan pendidikan, membantu persiapan tahun ajaran, menstabilkan konsumsi, atau alasan-alasan sosial ekonomi yang sama. Kalau tiba-tiba narasi berubah jadi aneh, tidak nyambung, terlalu bombastis, atau terlalu menjanjikan angka tanpa konteks, itu biasanya tanda bahwa yang bicara bukan sumber yang bisa dipercaya. Bukan berarti kebijakan batal, tapi berarti informasi yang kita dengar harus disaring. Tanda keempat adalah ketenangan administrasi. Ini mungkin terdengar sepele tapi kuat. Kalau gaji 13 memang akan dibayar, biasanya lembaga yang mengurusi pembayaran rutin akan menunjukkan pola ketenangan. Sistem tetap jalan, tidak ada pengumuman panik, dan tidak ada instruksi liar yang meminta data sensitif. Justru di masa menjelang pencairan, yang banyak muncul adalah peringatan. Hati-hati penipuan, pastikan data benar, jangan berikan OTP, jangan klik tautan. Kalau tiba-tiba ada pesan yang memaksa, daftar ulang sekarang atau hangus, isi link ini untuk aktivasi, kirim PIN untuk verifikasi, itu bukan tanda kebijakan jalan. Itu tanda ada orang memancing. Sekarang kita bicara inti judulnya, kenapa tiap tahun punya aturan baru dan apa tanda-tanda kebijakan akan dilanjutkan. Jadi kita sudah paham, aturan baru itu wajar, tapi saya tahu di kepala banyak orang muncul pertanyaan lain. Kalau aturan baru terus, berarti bisa saja tahun ini nggak ada dong. Secara teori, iya. Tapi kita bicara realistis, negara biasanya menjaga stabilitas kebijakan yang sudah terbentuk karena kebijakan seperti gaji 13 sudah menjadi bagian dari ritme ekonomi dan psikologi jutaan keluarga. Mengubah atau meniadakan mendadak itu efeknya besar. Jadi kalaupun ada perubahan, biasanya tidak terjadi diam-diam. Biasanya ada sinyal-sinyal sebelumnya, ada alasan yang dijelaskan, dan ada penyesuaian kebijakan lain sebagai kompensasi. Namun saya juga nggak mau bikin Bapak, Ibu terlena, karena ada satu jebakan yang sering terjadi. Orang menganggap kemungkinan besar sama dengan pasti, padahal beda. Kemungkinan besar itu artinya peluangnya tinggi tapi masih butuh keputusan final. Yang pasti itu hanya ketika aturan resmi sudah keluar. Nah, supaya kita tetap tenang, kita perlu memegang dua hal bersamaan. Pertama, memahami pola dan tanda-tanda. Kedua, tetap menunggu keputusan final sebelum menarik kesimpulan. Sekarang saya mau masuk ke bagian yang sering disalahpahami, gaji 13 itu apa sebenarnya fungsinya dalam cara negara mengatur keuangan. Banyak orang menganggap gaji 13 itu bonus, padahal di mata negara, gaji 13 itu alat kebijakan. Ia bukan sekadar hadiah, tapi instrumen untuk membantu kebutuhan tertentu di periode tertentu. Biasanya dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan, kebutuhan keluarga, kebutuhan pertengahan tahun, dan stabilitas konsumsi. Karena ia instrumen, maka ia harus disusun dengan aturan. Setiap instrumen harus punya petunjuk penggunaan, dan petunjuk itu diperbarui menyesuaikan kondisi. Makanya, tiap tahun kita seperti melihat versi baru. Kadang komponennya sama, kadang ada perbedaan kecil, kadang ada penyesuaian teknis. Dan disitulah banyak orang tergelincir, karena mengira detailnya selalu sama. Contoh sederhana, ada tahun di mana komponen tertentu dihitung penuh, ada tahun di mana dihitung sebagian, ada tahun di mana ada batasan berdasarkan kebijakan tertentu. Kalau kita tidak tunggu aturan tahun berjalan, kita gampang salah hitung, dan begitu salah hitung, hati jadi panas. Kok saya segini? Kok lebih kecil? Kok teman saya beda? Padahal bisa jadi memang rumusnya beda atau komponen penerima beda. Di titik ini saya mau ingatkan satu hal yang sering bikin orang capek, membandingkan diri dengan orang lain. Dalam urusan penghasilan, apalagi yang berkaitan dengan status, masa kerja, dan komponen, membandingkan itu sering menambah luka. Karena dua orang bisa punya judul yang sama tapi isi data yang beda. Masa kerja beda, tanggungan beda, komponen melekat beda. Jadi kalau nanti gaji 13 keluar dan nominal orang berbeda, jangan langsung menganggap ada permainan. Tanyakan dulu,
Apakah variabelnya sama? Kalau tidak sama, ya wajar beda. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau tanda-tandanya sudah ada, apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu? Ini yang saya suka, karena menunggu itu bukan pasrah. Menunggu bisa aktif. Dan aktif itu artinya kita menyiapkan diri supaya ketika kebijakan berjalan, kita tidak tersandung masalah administratif atau penipuan. Yang pertama, pastikan rekening yang biasa menerima pembayaran rutin itu aktif. Jangan sampai rekening pasif karena jarang dipakai. Ini hal kecil, tapi sering bikin transfer tertahan atau memicu proses koreksi. Kalau perlu, lakukan transaksi kecil yang aman. Yang kedua, pastikan data identitas konsisten. Nama di rekening tidak jauh berbeda dari data yang tercatat di administrasi. Kadang satu huruf beda, satu spasi, satu singkatan, itu bisa memicu flag di sistem. Yang ketiga, jangan gampang memberi data sensitif. Tidak ada skenario resmi di mana lembaga meminta OTP lewat chat atau telepon. Jadi kalau ada yang minta, itu red flag. Yang keempat, siapkan mental untuk skenario bertahap. Banyak orang mengira pencairan itu harus serentak jam yang sama, padahal tidak. Dalam sistem pembayaran besar, walaupun kebijakan mulai tanggal tertentu, realisasinya bisa bertahap tergantung bank, wilayah, dan proses teknis. Jadi kalau tetangga sudah masuk, rekening Bapak Ibu belum, jangan langsung panik. Tunggu dulu 1-2 hari kerja, kalau masih belum, baru lakukan langkah cek yang tepat. Yang kelima, siapkan rencana penggunaan. Ini yang sering dilupakan. Orang sibuk menunggu, tapi ketika masuk bingung. Akhirnya, dana cepat habis tanpa arah. Padahal gaji 13 itu paling baik dipakai untuk memperkuat rumah tangga. Kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, utang yang mendesak, atau cadangan. Bukan berarti tidak boleh bahagia, tapi bahagia yang aman itu bahagia yang tidak bikin kita gelisah setelahnya. Sekarang saya mau bicara tentang tanda-tanda yang sering disalahartikan sebagai kepastian. Ini penting, karena banyak orang tertipu bukan karena bodoh, tapi karena terlalu ingin percaya. Misalnya, ada yang bilang sudah ada arahan, sudah ada rapat, sudah disiapkan. Itu bisa saja benar di level proses, tapi proses bukan kepastian pencairan. Proses itu langkah menuju keputusan, tapi keputusan belum jatuh. Jadi ketika kita dengar sedang diproses, artinya memang ada gerak tapi belum final. Ada juga yang bilang, anggarannya sudah ada. Anggaran ada pun belum berarti aturan teknis sudah siap, karena anggaran itu ibarat bahan, aturan itu ibarat resep. Bahan ada, tapi kalau resep belum ditetapkan, masakan belum boleh dibagi. Negara tidak bisa membagikan uang hanya karena uangnya ada. Harus ada resep, harus ada aturan, harus ada prosedur. Yang paling berbahaya adalah informasi yang mencampur aduk istilah. Gaji 13 dicampur dengan rapel, dicampur dengan bantuan lain, dicampur dengan isu lain, lalu dibungkus jadi satu paket heboh. Orang yang membaca cepat akan mengira semuanya cair sekaligus, padahal bisa jadi itu dua hal berbeda, waktu berbeda, dasar berbeda. Nah, cara aman kita adalah memecahnya. Kalau ada kabar, tanyakan, ini bicara tentang gaji 13 atau tentang hal lain. Dasarnya apa? Polanya apa? Mekanismenya bagaimana? Saya tahu Bapak Ibu pengen sesuatu yang praktis, jadi saya akan rangkum tanda-tanda kebijakan akan dilanjutkan dalam bahasa sederhana, bukan bahasa kaku. Kalau kebijakan gaji 13 akan dilanjutkan, biasanya akan terlihat dari suasana yang rapi. Bukan rapi karena semua orang diam, tapi rapi karena informasi yang muncul mulai selaras satu sama lain. Ada pola yang konsisten. Ada pembahasan yang tidak bertabrakan, ada persiapan teknis yang masuk akal, dan tidak ada instruksi aneh yang meminta data rahasia. Kalau kebijakan tidak dilanjutkan atau berubah besar, biasanya akan ada sinyal besar juga. Biasanya ada penjelasan lebih jelas, ada alasan yang dibawa ke publik, dan biasanya muncul jauh-jauh hari bukan mepet, karena negara juga tahu dampaknya besar. Jadi kalau tiba-tiba ada kabar liar yang bilang dibatalkan, tapi tidak ada penjelasan, tidak ada alasan, tidak ada pola, itu biasanya hanya suara bising yang memancing emosi. Sekarang saya mau ajak Bapak, Ibu melihat satu hal yang jarang dibahas. Kenapa kita selalu merasa setiap tahun aturan baru itu melelahkan? Karena kita berharap hidup di masa pensiun itu stabil. Kita ingin yang pasti, kita ingin yang sederhana. Tapi dunia kebijakan itu dinamis. Dan di dinamika itu, tugas kita bukan memaksakan dunia jadi diam, tapi membuat diri kita punya cara membaca perubahan tanpa stres. Itu kunci ketenangan. Kalau Bapak Ibu sudah paham bahwa gaji 13 itu bukan otomatis, maka setiap kali ada isu, kita tidak akan langsung terseret. Kita akan bertanya, mana tanda-tanda yang masuk akal, mana yang hanya sensasi. Kita akan punya filter, dan filter itu melindungi hati dan dompet.
Sekarang saya mau bicara langsung ke Bapak Ibu yang mungkin sudah lelah, yang tiap tahun nunggu, tiap tahun deg-degan, tiap tahun merasa kok begini terus. Saya ingin bilang, rasa lelah itu valid, tapi jangan biarkan lelah membuat kita mudah percaya. Karena penipu itu menunggu orang lelah itu gampang mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu sering berujung rugi. Kalau ada yang datang mengaku bisa mempercepat, jangan percaya. Tidak ada jalur cepat yang resmi lewat orang per orang. Kalau ada yang minta biaya administrasi, jangan bayar. Kebijakan negara tidak perlu calo. Kalau ada yang minta verifikasi lewat link, jangan klik. Verifikasi resmi tidak pakai cara yang membahayakan rekening. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu pegangan yang sederhana tapi kuat. Gaji 13 itu kebijakan yang setiap tahun ditegaskan lewat aturan baru karena negara harus menyesuaikan detail, anggaran dan prosedur dengan kondisi tahun berjalan. Tanda-tanda kebijakan akan dilanjutkan, biasanya terlihat dari adanya sinyal perencanaan, ritme tahunan yang konsisten, narasi resmi yang selaras, dan kesiapan administrasi yang rapi tanpa permintaan data sensitif. Tapi kepastian tetap ada di aturan final, jadi sikap terbaik adalah menunggu dengan aktif, rapikan data, pastikan rekening aktif, jaga diri dari penipuan, dan siapkan rencana penggunaan. Kalau Bapak Ibu pegang itu, insya Allah hati lebih tenang. Kita tidak gampang goyah oleh kabar yang datang dan pergi, kita tidak gampang terbakar emosi oleh judul yang bombastis. Kita akan tetap punya harapan, tapi harapan yang berdiri di atas pijakan yang kuat, bukan di atas rumor. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan ini bukan cuma menambah informasi, tapi juga menambah ketenangan. Bapak Ibu, kalau sudah paham pola dan tandanya, jangan ragu untuk ajarkan ke keluarga juga. Karena yang sering jadi korban itu bukan yang tidak punya uang, tapi yang sedang menunggu uang. Semoga kita semua dijaga, dimudahkan, dan diberi rezeki yang berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.